Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haji, jurusan Teknik Informatika dengan NIM 109180640058 kelas SIF. Hari ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Riset Teknologi Informasi dengan judul Implementasi Load Balancing dan Failover dua line ISP serta hotspot server menggunakan MikroTik RB751U 2HND dengan metode PCC. Studi kasus Sistemik Perangkat Indonesia, Kampus Pengasingan. Berikut ini adalah laporan yang sudah saya buat sampai bab 5. Berikut ini adalah daftar isi. Ada cover judul, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Lalu 1 pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Lalu ada sistematika penulisan. Lalu bab 2, landasan teori. Ada landasan teori, studi literatur, dan kerangka pemikiran. Lalu bab 3, metode penelitian. Ada metode pengumpulan data dan metode pengembangan sistem. Lalu bab 4, implementasi dan pengujian. Implementasi jaringan usulan dan pengujian jaringan. Bab 5, penutup, hasil penelitian dan kesimpulan dan juga saran-saran. Lalu ada daftar pustaka dan lampiran 1, lampiran 2. Dimulai dari ini daftar tabel, daftar gambar. Dimulai dari bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah, dalam masa pandemi COVID-19 terjadi perubahan pemanfaatan atau penggunaan teknologi internet yang masif, terutama di bidang pendidikan. Kegiatan yang sebelumnya belajar hanya bertatap muka dan bertegur sapa dengan guru atau dosen di dalam kelas, kali ini harus dilakukan secara daring atau online. Kegiatan belajar daring ini tentunya harus menggunakan koneksi internet yang stabil. Terutama untuk server e-learning di sekolah atau di kampus, sangat penting untuk menjaga koneksi internet dan servernya stabil, serta hotspot server yang memadai, guna mendapatkan pendidikan yang baik dan berkelanjutan. Namun, banyak di antara sekolah dan perguruan tinggi yang kurang peduli pada pengelolaan hotspot server dan hanya menggunakan satu line internet service provider. Kelemahannya yaitu jika ISP tersebut mati maka matilah juga kegiatan sekolah atau perkuliahan yang sedang berlangsung secara daring. Karena biasanya server e-learning berada di dalam ruangan server sekolah yang tentunya harus juga menggunakan koneksi internet. Apalagi sekarang kegiatan sekolah atau perkuliahan sudah mulai offline digabung dengan online, yaitu blended learning. Maka murid sekolah dan mahasiswa harus mendapatkan akses internetnya ketika mereka berada di sekolah atau kampus. Tentunya dapat menjadi masalah serius jika tidak ada pengelolaan hotspot server dan hanya mengandalkan satu line ISP saja. Untuk menangani masalah di atas, maka kita bisa menggunakan hotspot server dan juga metode dua line koneksi internet dan dua ISP serta menggunakan teknik load balancing dengan metode PCC yang bisa dilakukan di router MikroTik. Kegunaannya adalah untuk membagi beban trafik yang datang ke perangkat jaringan agar tidak hanya terpusat di satu ISP saja. Juga dapat digunakan untuk memaksimalkan throughput, menghindari overload dalam satu jalur koneksi, dan juga penulis akan menggunakan teknik failover agar jika satu ISP mengalami down, maka ISP yang satunya akan otomatis mencadangkan koneksi dan menopang seluruh traffic di dalam jaringan. Dan juga penulis akan menjelaskan manajemen hotspot servernya. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah yang dapat diidentifikasi yaitu pihak sekolah. 1. Pihak sekolah atau kampus kurang memperhatikan kondisi jaringan hotspot di sekolah atau di kampus.
bahkan membiarkan Wi-Fi tersebar begitu saja tanpa pengelolaan. 2. Membiarkan koneksi jaringan menggunakan satu line ISP saja, padahal itu dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. 3. Pengetahuan yang minim akan konfigurasi jaringan menggunakan hotspot server, load balancing, dan failover. Pembatasan masalah yaitu hanya membahas terkait dua line koneksi ISP dan hotspot server MikroTik RB751. 2. Hanya menggunakan metode firewall MikroTik yaitu PCC. 3. Setting router hanya menggunakan teknik load balancing dan failover di router MikroTik. Perumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka dalam perumusan masalah dapat diambil adalah bagaimana cara merancang sistem jaringan hotspot internet dengan dua koneksi, load balancing dan failover menggunakan metode PCC. Bagaimana penerapan load balancing, failover, dan hotspot server di dua line ISP dengan metode PCC terhadap jaringan internet sekolah. Seefektif apa metode PCC digunakan dalam jaringan load balancing? Tujuan dan manfaat penelitian. Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini yaitu agar pembaca dapat memahami dan mengerti pentingnya kestabilan jaringan hotspot internet dan sistem e-learning dalam kampus dan sekolah. Agar pembaca dapat memahami dan mengimplementasikan teknik load balancing dan failover dengan metode PCC terhadap jaringan dengan dua line ISP serta manajemen user dengan menggunakan hotspot. Agar sekolah atau kampus mendapatkan manfaat dari teknologi ini dan bisa memajukan sistem kegiatan belajar mengajar ke depan. Manfaat penelitian untuk penulis yaitu menambah pemahaman penulis dalam melakukan penelitian, lalu mengimplementasikan pengetahuan yang telah didapatkan di kampus, lalu memperluas pemahaman mahasiswa terhadap pengembangan teknologi jaringan hotspot internet, load balancing, dan failover di dalam router MikroTik. Untuk perusahaan, manfaatnya itu memastikan uptime koneksi internet dan penggunaan bandwidth perusahaan menjadi lebih maksimal dan minim terjadinya downtime. Membuat jaringan hotspot internet menjadi aman dan nyaman digunakan oleh para karyawan karena stabilitas jaringan selalu terbagi dari dua ISP tersebut. 3. Meminimalisir terjadinya downtime dan hal-hal yang tidak diinginkan pada jaringan, contohnya jaringan menjadi lambat atau overload. Lalu untuk masyarakat, memperluas wawasan dan pemahaman akan hotspot server dan load balancing dan failover pada jaringan internet. Masyarakat dapat merasa nyaman dalam memakai jaringan internet dan sebagai referensi untuk bahan penelitian selanjutnya. Adapun sistematika penulisan yang saya buat yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, metodologi penelitian, bab 4 pembahasan dan hasil, bab 5 penutup. Bab 2 berisi landasan teori. Landasan teorinya yaitu ada implementasi. Implementasi bisa berarti eksekusi atau aplikasi. Dari Brown dan Wildavsky berpendapat bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas menyesuaikan satu sama lain. Sedangkan menurut Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekadar aktivitas tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan yang terencana, terstruktur, menyesuaikan aktivitas satu sama lainnya, dan dilakukan secara sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang akan dilakukan. Lalu ada load balancing, adalah konsep yang berguna menyeimbangkan beban link atau traffic pada infrastruktur teknologi informasi di suatu perusahaan atau organisasi. Selama ini banyak orang yang salah kaprah bahwa menggunakan load balancing pada dua koneksi maka bandwidth yang didapat akan menjadi 2 kali lipat sebelum load balancing digunakan. Hal yang pertama harus diklarifikasi bahwa load balancing tidak menambah bandwidth yang diperoleh, tapi hanya memisahkan lalu lintas dari kedua bandwidth sehingga dapat digunakan secara seimbang. Penggunaan load balancing tidak seperti rumus matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1. Seperti ini gambar load balancing dengan dual ISP. Ada 2 internet sumber dalam satu router
untuk membagikannya ke klien. Terdapat bermacam tata cara load balancing, antara lain static route dengan address list, equal cost multipath (ECMP), NTH, serta per connection classifier yang akan kita pakai. Sini ada jenis-jenis load balancing, ada static route dengan address list, ada equal cost multipath, ada NTH. Ini adalah NTH. Ada PCC. PCC adalah metode untuk menetapkan paket data ke gateway koneksi tertentu. PCC membagi lalu lintas koneksi yang melewati atau keluar dari router menjadi beberapa kelompok. Pengelompokan ini dapat dibedakan berdasar source address, destination address, source port, dan destination port. MikroTik akan mengingat jalur gateway yang akan dilalui lalu lintas koneksi di awal, sehingga paket data selanjutnya masih relevan akan dikirimkan pada jalur gateway yang sama dengan paket data yang telah dikirimkan sebelumnya. Berikut adalah tabel perbedaan masing-masing metode load balancing. Ada kelebihan dan kekurangan. Lalu ada metode failover. Metode failover ialah suatu tata cara jaringan dengan membagikan dua jalan koneksi ataupun lebih, di mana kalau salah satu jalan mati hingga koneksi masih senantiasa berjalan dialihkan ke jalan yang lain. Intinya failover jika satu koneksi kita akan ada dua koneksi line ISP. Jika satu koneksi mati, maka satu lagi masih menopang. Itu adalah kegunaan dari failover. Metode failover yang hendak penulis pakai merupakan membuat koneksi dari ISP selaku jalur utama. Ketika jalur utamanya mati down, maka koneksi akan langsung pindah ke jalur cadangan. Bila koneksi utama normal, koneksi akan pindah ke jalan utama. Lalu ada hotspot server MikroTik. Ya, dari sumber mikrotik.co.id, hotspot server adalah seperti berikut. Ada setup wizard yang membuat hotspot, lalu user memasukkan username dan password untuk mengakses jaringan wireless atau wired. Lalu ada jaringan komputer, adalah serangkaian saling berhubungan node yang dapat mengirim, menerima, dan bertukar lalu lintas data, suara, dan video. Jenis-jenis jaringan komputer ada jaringan LAN lokal, ada WAN, MAN, SAN, PAN, WLAN, CAN, VPN, PON. Lalu ada model OSI layer, ada application, presentation, session, transport, network, detailing, physical. Sudah dijelaskan di sini. Ada application layer, contohnya adalah HTTP, FTP, POP, SMTP, dan DNS. Lalu ada presentation layer, ada session layer, ada transport layer, ada network layer, ada data link, ada physical. Lalu ada keuntungan model OSI model, lalu ada OSI versus TCP/IP. Seperti ini gambarnya. Lalu ada internet service provider atau penyedia layanan jasa internet.
Lalu ada MikroTik Router OS atau software dari MikroTik untuk meremote MikroTiknya dengan graphical user interface. Lalu ada Winbox untuk aplikasi GUI untuk mengatur dan konfigurasi MikroTik. Tadi Router OS adalah OS-nya, Winbox untuk konfigurasi MikroTiknya lewat graphical user interface. Ini contoh gambar tool Winbox-nya. Login ke 192.168.100 contoh login aja. Lalu ada monitoring jaringan, torch, interface list, lalu uji kecepatan dengan speed test dokumen. Lalu ada studi literatur. Saya mencari studi literatur dari jurnal Prihatin Optivasari, implementasi sistem load balancing 2 ISP menggunakan MikroTik dengan metode connection classifier. Lalu ada jurnal AB Wisnu Syahputra, analisis dan implementasi load balancing dengan metode NTH pada jaringan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Lalu ada jurnal Syifanur Rahman, pengolahan jaringan hotspot menggunakan MikroTik pada alasan khusus. Untuk kerangka pemikirannya, berikut saya lampirkan alur kerangka pemikiran sudah dibuat guna penelitian ini. Ada rumus pemasalah bagaimana cara mengimplementasikan teknik load balancing dualan ISP dan hotspot server menggunakan MikroTik. Lalu pendekatannya menggunakan metode per connection classifier PCC. Alternatif pendekatannya ada ICMP, ada static root, dengan address list, ada metode NTH. Hasilnya, dengan adanya teknik load balancing menggunakan metode PCC dapat membuat jaringan lebih efektif dan redundant karena beban traffic dalam jaringan menjadi merata pada kedua jalur koneksi internet, dan juga jaringan internet akan menjadi lebih mudah dan nyaman diakses dengan itu hotspot MikroTik. Bab 3, metode penelitian. Ada metode pengumpulan data yang tadi sudah saya singgung, yaitu jurnal-jurnal yang terkait atau relevan. Lalu ada studi pustaka, lalu ada studi lapangan. Studi lapangan bagi contoh di sini yaitu di Sistemik Pranata Indonesia. Studi literatur dalam melakukan pembandingan sebagai acuan. Lalu metode pengembangan sistemnya memakai metode Network Development Life Cycle atau NDLC, mengimplementasikan konsep load balancing pada jaringan. Ini adalah alur kerjanya NDLC. Ada tahapan-tahapannya, itu ada analisis, ada design, ada simulation, prototype, ada implementation, ada monitoring. Lalu bab 4, implementasi dan pengujian. Implementasi jaringan usulan. Menyikapi sering terjadinya pemadaman atau perlambatan pada jaringan internet Sistemik Berantai Indonesia Kampus Pangasinan, penulis mencoba memberikan saran yang dapat diterapkan. Agar dapat membantu kinerja yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Topologi jaringannya. Berdasarkan pemasalan di atas, maka penulis menuliskan untuk menggunakan teknik failover pada 2 ISP dan menambah 1 ISP baru, dengan harapan koneksi internet tetap berjalan walaupun ISP yang lain mati atau down. Skema jaringan. Untuk menggambarkan jaringan usulan, penulis menggunakan software Cisco Packet Tracer, yaitu sebagai berikut. Ada ISP1, ISP2, ada router ISP1, router ISP2. Di sini ada router MikroTik RB951. Ini untuk switchnya lantai 1, ada access pointnya,
Untuk ke switch lantai 2 ada access point, ada server di atas lantai 2. Ini topologi jaringan dengan Cisco Packet Tracer. Lalu ada topologi jaringan usulan. Jadi ada seperti ini, ISP utama, ada ISP backup, dan ini mikrotiknya RB751. Lalu ke switch, baru ke LAN dan wireless untuk hotspot. Dan ini load balancing serta failover. Rancangan aplikasi, penjelasan langkah-langkah dalam rancangan jaringan usulan STMIC Frontend Indonesia Kampus Pengasinan. Berhubung rancangan ini hanya usulan, penulis hanya memberikan contoh yang penulis buat sendiri, dan tidak penulis lakukan langsung di jaringan STMIC Frontend Indonesia dengan menggunakan teknik failover dan Victor. Mikrotik dapat dijelaskan sebagai berikut. Ini untuk login aplikasi menggunakan Winbox. Lalu ada setting interface, ada hotspot, ada ISP1 dan ISP utama dan ISP backup. Lalu setting IP address-nya bisa menggunakan CLI atau GUI. Ini setting IP ISP utama, setting IP ISP backup. Lalu ada setting hotspot atau LAN dan hotspot. LAN 1, hotspot WiFi, ISP utama, ISP backup. Lalu ada setting DNS 8888, 8844. Allow request, jangan lupa dicentang. Lalu setting NAT network address translation untuk memasquerade IP dari IP private menjadi IP public. Lalu routing jangan lupa ke 000 atau ke network ke internet dengan gateway-nya ISP utama dan routing ISP backup juga harus di routing juga. Lalu menggunakan target scope. Untuk membuat recursive gateway sehingga router melakukan check gateway dalam dapat melakukan pemantauan. Ini untuk failover. Lalu setting parameter scope-nya juga. Terus network, jangan lupa untuk ke internet. Ini email, untuk email ketika up dan down-nya. Nah, ini untuk setting emailnya jmuhammad704@gmail.com. User dan passwordnya jangan lupa. Terus server SMTP Gmailnya jangan lupa. Lalu ada web proxy, jangan lupa untuk web server. Lalu ada setting hotspot wizard seperti biasa. Nah, lanjut pengujian jaringan. Pengujian jaringan awal. Penulis akan melakukan pengujian awal pada jaringan STMIC Frontend Indonesia. Hasilnya yaitu seperti berikut. Dengan menggunakan torch dan interface status. Lalu pengujian ping 1 ISP ketika mengalami internet terputus atau down, yaitu request timeout pada ISP1. Lalu tahapan pengujian berjalannya 2 ISP. Terlihat ISP utama selalu memerlukan koneksi. Hasil pengujian pada sisi klien dengan ISP utama. IP address ISP utama. Pada tahap ini network membaca status host up semua. Belum ISP utama, backup, hotspot, dan LAN itu up semua. Lalu tahap pengujian berikutnya, ISP utama mengalami gangguan atau down, langsung ISP2 aktif dan menjadi ISP cadangan.
pada sisi klien dengan ISP backup. Ini IP address-nya. Nah, di sini bisa di refresh, bisa dilihat di ISP utama itu down. Lalu dia mengirim email dari ISP utama, segera melakukan pengecekan pada ISP utama pada port 1 terpantau down. Lalu dia setelah normal, dia akan mengirimkan email kembali kepada admin jaringan. Link ISP utama sudah terpantau normal atau up. Lalu dengan tool Grab, admin dapat melakukan monitoring terhadap beberapa parameter pada router dan menyajikan laporan dalam bentuk grafik. Terkadang ini dibutuhkan untuk monitoring ya, untuk laporan per 5 menit, 30 menit, 2 jam, dan 1 day. Ini grafik internet dari ISP utama, ini dari ISP backup, ini dari LAN, ini dari hotspot. Penelitian penutup. Hasil dari pengujian akhir ini apabila sudah diterapkan, diharapkan bisa memberi solusi untuk pemecahan masalah pada jaringan Ethernet perantau Indonesia kampus Pangasinan. Jika dilihat dapat dilihat jika dua ISP digunakan sehingga satu ISP utama dan satu ISP cadangan. Apabila ISP utama sedang mengalami gangguan, maka teknik failover dan langsung otomatis berjalan dan melakukan penggantian ke ISP cadangan. Juga jika dia dua ISP jalan sekaligus akan ada teknik load balance. Dan dari hasil pengujian pula dapat hotspot server yang berhasil digunakan pada jaringan dan juga teknik load balancing yang membuat jaringan kampus menjadi lebih stabil. Pengujian dilakukan dengan menggunakan fitur dari MikroTik, yaitu NetWatch, Torch, dan juga interface list dan statistik. Kesimpulannya yaitu dalam penambahan satu ISP sebagai cadangan, akses internet dan load balancing menurut penulis sangat berguna, membantu kelancaran kegiatan belajar mengajar secara online yang memang sangat memerlukan akses jaringan internet untuk menjalankan aplikasi pada kelas online dan juga blended learning. Failover merupakan salah satu metode yang bisa diandalkan guna mengatasi masalah connecting pada server dan akan sangat bermanfaat apabila terjadi kendala mengalami terputusnya koneksi pada ISP utama. Hotspot server dapat bermanfaat untuk pengolahan jaringan di sekolah kampus menjadi lebih efisien. Saran dari penulis yaitu dalam memilih ISP yang digunakan agar lebih memiliki jaringan yang lebih baik dari yang sebelumnya yang sudah dipasang. Simulasi yang telah dirancangkan diharapkan bisa diterapkan di Ethernet perantau Indonesia. Demikian kesimpulan dan saran yang dapat disampaikan. Penulis berharap dengan simulasi skripsi ini semoga dapat bermanfaat dan digunakan sebagai pedoman untuk kemajuan di masa mendatang. Daftar pustaka, kalau ada lampiran form, technical assessment, lalu ada ruang server sebagai simulasi. Oke. Demikian presentasi dari saya Muhammad Aji 09180640058 kelas TI SIF dengan dosen pengajar yaitu Bapak Salman Farizi. Terima kasih untuk ilmu-ilmunya selama ini, bisa sampai saya mengerjakan sampai bab 5 ini. Terima kasih banyak ilmunya, semoga berkah dunia akhirat, amin. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.